Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa FB yang saya hormati, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya saat ini dunia ini dan termasuk kita Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar sedang menghadapi virus COVID-19. Tentu dalam menghadapi ini kita perlu menghadapinya dengan bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka perlu selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah untuk menentukan siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang kufur kepada Allah. Musibah ini akan selalu ada dan pernah ada di zaman-zaman terdahulu. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, kita harus menghadapinya dengan keimanan, keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan mengangkat musibah ini. Dan tidak ada tempat kita berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang muslim yang berkeyakinan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus memiliki dua hal. Yang pertama, ikhtiar secara manusiawi, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, berusaha untuk menghindarkan diri kita dari bahaya virus ini. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firra minal majzum, firaruka minal asad. Larinya kamu dari bahaya penyakit menular sama seperti larinya kamu dari singa. Artinya kita harus berusaha berusaha menghindarkan diri dari bahaya COVID-19 ini. Itu bahagian dari akidah kita. Tetapi tidak hanya cukup mengandalkan diri dari usaha kita. Kita juga harus punya keyakinan bahwasanya Allah lah sebaik-baik penjaga. Allah lah yang akan memberikan mudarat dan manfaat. Maka kita berlindung kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhtiar manusiawi kita perlu dilaksanakan, ketenangan hati kita selalu kita jaga. Tidak boleh ada rasa takut yang berlebihan, was-was. Karena was-was itu dari syaitan. Berhati-hati itu wajib, was-was itu tidak boleh. Inilah akidah kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak terjebak kepada akidah Jabariyah yang hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Dan kita juga tidak terjebak kepada akidah Qadariyah yang hanya mengandalkan usaha manusiawi. Tetapi kita memadukan kedua-duanya itu. Ikhtiar manusiawinya perlu kita lakukan, maka dianjurkan kita bersih-bersih, membasuh tangan, menghindarkan diri orang yang terkena virus, menjaga jarak. Ini adalah ikhtiar manusiawi kita. Kemudian tawakal kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita lakukan. Dan wujud dari tawakal itu kita perbanyak zikir kita kepada Allah, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari Al-Qur'an seperti zikir membaca qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada yang menciptakan makhluk, min syarri ma khalaq, dari bahaya makhluk. Dari seluruh bahaya makhluk ini, tempat kita berlindung hanya kepada yang menciptakan makhluk. Itulah membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Kemudian zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Dan doa-doa maksurat lainnya. Dan kemudian anjuran di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita tidak hanya untuk bersih, tetapi bersuci. Jagalah wudhu kita. Karena di dalam sebuah hadis, tidur saja kita dalam keadaan wudhu, maka malaikat akan selalu mendoakan kita. Kalau malaikat mendoakan kita, berarti insya Allah menjaga kita. Dan mudah-mudahan dengan kita berwudhu, kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat berkat doa para malaikat. Insya Allah virus ini akan berlalu. Ketakutan kita berlebihan tidak boleh. Lakukan segala aktivitas yang memang bisa kita membuat aman kita untuk
melakukan aktivitas sehari-hari. Dan kita ketahui bahwasanya dengan COVID-19 ini banyak efek yang ditimbulkan. Di antaranya efek ekonomi. Dan mungkin saja yang akan terjadi adalah bahwasanya kelangkaan pangan. Saat ini kalau terjadi lockdown atau yang seperti yang di Jakarta itu terjadi PSBB, itu yang sangat dikhawatirkan adalah ketersediaan pangan. Dan insya Allah bagi masyarakat yang di daerah, yang punya tanah, tanamlah. Yang punya lahan, tanamlah. Bahkan kalau tidak ada lahan, pot yang ada di pekarangan rumah, manfaatkanlah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, man kana fi yadihi habba, was-sa'atu qa'imatun falyazra'ha. Barang siapa yang di genggamannya ada biji, kemudian kiamat datang, maka tanamlah. Sekarang belum kiamat lagi. Cuma ada kekhawatiran akan kelangkaan pangan. Maka tanamlah. Insya Allah kita akan aman. Dan kita tidak tahu karena ini melanda seluruh dunia. Dan kebutuhan dunia itu adalah kepada pangan, kepada makanan pokok kita. Maka kita harus punya kemandirian untuk itu. Jangan bergantung hanya kepada bantuan pemerintah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi pada akhirnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi penyakit itu menimpa kita, jangan hanya mengandalkan obat, andalkan juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran-saran dari para dokter, herbalis, terutama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan yang memang hidup di sekeliling kita, seperti lemon, jeruk nipis, kemudian kayu manis, serai, kunyit, itu sangat baik sekali ternyata. Karena kita ketahui bahwasanya obat dari COVID-19 ini belum ditemukan oleh ahli yang mereka sepakati obat yang akan menyembuhkan. Demikian saran dari saya, terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.